Coba tanya pada diri Anda sendiri dengan jujur. Jika hari ini kamu diberhentikan dari pekerjaan, berapa lama kamu bisa bertahan dengan tabungan yang kamu punya? 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan kurang dari 1 bulan? Kesalahan yang paling sering terjadi ketika menilai kekayaan adalah mengukurnya berdasarkan total penghasilan. Semakin besar gaji bulanan, semakin kaya katanya. Padahal kenyataannya, kekayaan yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak yang kita terima setiap bulan, tapi berapa lama kita bisa bertahan ketika penghasilan tiba-tiba berhenti. Kehilangan pekerjaan tidak selalu berhenti dipecat, bisa saja perusahaan bangkrut, bisnis tutup, atau kita sakit dan kita bisa dan tidak bisa bekerja lagi. Risiko ini bukan hanya untuk pekerja swasta atau pedagang, tetapi juga untuk pegawai negeri. Tidak ada pekerjaan yang benar-benar terjamin berlangsung selamanya. Berapa lama kita mampu bertahan ketika kehilangan penghasilan ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, jumlah tabungan dan aset yang kita miliki. Kedua, pendapatan pasif yang kita terima setiap bulan, seperti hasil sewa rumah, royalti, atau keuntungan bisnis yang tetap berjalan tanpa kehadiran kita. Ketiga, biaya hidup bulanan. Keempat, total utang dan cicilan yang harus dibayar. Dan kelima, kemampuan untuk mendapatkan penghasilan baru. Karena seseorang yang pandai berbisnis bisa hidup di mana saja. Ketika kita pahami hal ini, jangan heran ada orang yang berpenghasilan ratusan juta per bulan, tetapi belum tentu bisa bertahan lama aset penghasilan terputus. Karena ketika pendapatan naik, gaya hidup ikut naik. Dan utang semakin besar, rumah semakin besar, mobil semakin besar, komitmen besar. Jadi penghasilan besar bukan jaminan seseorang itu kaya. Bahkan orang bergaji tinggi tetapi tetap stres, karena masa bertahannya sama saja dengan mereka yang berpenghasilan kecil saat kehilangan pekerjaan. Keduanya akan panik secara sama-sama hidup dari gaji ke gaji. Kekayaan sejati bukan tentang siapa yang menerima paling banyak, tetapi siapa yang bisa bertahan paling lama ketika tidak memiliki apa-apa. Dan ketika keuangan dikelola dengan benar, bahkan orang dengan penghasilan kecil bisa hidup lebih tenang dibandingkan mereka yang berpenghasilan besar. Semoga edukasi ini bermanfaat. Kamu bisa mengikuti saya untuk dapat info-info lebih lanjut tentang emas.